Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas IPET Semarang. Saya Desi Rahayu Fadila. Saya Alia Mubita Salsabila. Izin meminta waktu sebentar untuk tugas kuliah kami berdua. Saya dan rekan saya ingin menyampaikan sosialisasi terkait tentang kesehatan lingkungan dan kesehatan reproduksi. Kesehatan lingkungan itu, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan meningkatkan kesejahteraan dengan mengendalikan faktor resiko lingkungan agar menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan mendukung kualitas hidup manusia. Mencakup aspek seperti penyediaan air bersih, mengolah limbah, sanitasi, pengendalian sektor, kualitas udara, dan higienis makanan, demi mencapai keseimbangan ekologis dan kesehatan masyarakat yang optimal. Isu atau masalah kesehatan lingkungan yang beredar. Yang pertama itu ada air bersih, kedua pembuangan kotoran atau tinja, ketiga kesehatan perumahan dan pemukiman, empat pembuangan sampah, kelima serangga dan binatang pengganggu, enam makanan dan minuman, tujuh pencernaan lingkungan. Ciri-ciri air bersih. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila setelah dimasak. Syarat-syarat air bersih. Syarat fisiknya tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Jika air tersebut berwarna coklat atau kemerahan, itu tidak layak dikonsumsi, apalagi sampai berbau tidak sedap. Syarat kimia, kadar maksimum besi yang diperolehnya itu 0,3 mg per liter, kesadaran maksimumnya 500 mg per liter. Syarat mikrobiologisnya, kaliform tinja atau total kaliform maksimal 0 per 1000 ml. Jadi sumber air bersih dengan sapi tank itu jaraknya harus 10 meter, tidak boleh kurang dari 10 meter. Pembuangan kotoran atau tinja. Syarat-syarat hijau dan sehat itu yang pertama, tanah permukaan tidak boleh terjadi kontaminasi. Tidak boleh terjadi kontaminasi pada air tanah yang masuk ke dalam sumber air atau sumur. Tinja tidak boleh dijangkau oleh lalat dan hewan lainnya, harus ditutup. Jamban harus bebas dari bau atau kondisi yang tidak sedang dipandang. Metode pembuatannya dan pengoperasiannya sederhana dan tidak mahal. Kesehatan perumahan dan permukiman. Secara umum, rumah dikatakan sehat apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi kebutuhan fisiologis seperti pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, terhindar dari kebisingan. Kedua, kebutuhan psikologis, privasi yang cukup, komunikasi yang baik antara penghuni rumah dan keluarga. Memenuhi persyaratan pencegahan penyakit menular antar penghuni rumah. Lalu memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan baik yang timbul dari dalam maupun luar rumah. Cara menciptakan kebersihan lingkungan. Berikut ada beberapa langkah dapat dilakukan untuk menciptakan kebersihan lingkungan. Yang pertama, mengelola sampah, yaitu memilah dan mendaur ulang. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik, bisa menggunakan tumbler saat di luar rumah, lalu membawa kotak bekal sendiri. Yang ketiga, edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan. Yang keempat, membersihkan lingkungan secara rutin. Peran individu dalam menjaga kebersihan mulai dari membuang sampah pada tempatnya, menggunakan produk ramah lingkungan, mengurangi penggunaan air dan listrik. Peran masyarakat dalam menjaga kebersihan. Edukasi masyarakat tentang pentingnya kebersihan karena manfaat yang didapat juga untuk masyarakat, melakukan aksi kegiatan bersih-bersih bersama dan mengkolaborasikan dengan komunitas dan program pemerintah. Kesimpulannya, kebersihan dan kesehatan merupakan tanggung jawab kita semua, maka dari itu mulailah kesadaran tersebut dari diri sendiri
dan tularkan ke lingkungan.